kita di sini kumpul insyaallah dalam berkah rahmat dari Allah. Ini yang semua yang di depan ini senior saya semua ya. Kalau lihat dari tahun kelahiran ini mungkin paling bawahnya Pak. Katanya sih lahirnya tahun 82 katanya. Mudah-mudahan benar. Nah jadi yang ada di Komring ini, kita lihat namanya Komring, dari mana nama Komring itu. Kalau kita perhatikan di sebelah hulu sekali sana ada namanya Sungai Komring, kecil, tapi kesininya tambah besar. Nah, jadi kata Komring ini dari sungai, hal yang mengalir ya, dari hulu sampai ke hilir. Sama halnya pengetahuan, mesti seperti itu. Nah, jadi tokohnya pun turun dari sana ya. Dari tiap-tiap kampung beliau mampir, mungkin juga mampir di kampungnya Pak Beni ya, sampai ke hilir. Ada ciri khasnya. Di kampung itu kalau beliau menikah dan punya keturunan, kampung itu disebut kampung anak putih. Kalau beliau mengajar di situ, ada tempat beliau mengajar namanya Lembahan Balak. Ini Lembahan Balak itu bukan cuma di Tanjung Pupuk. Semua kampung-kampung yang ada, ya kampung-kampung tua, semua ada sampai ke Lampung. Ada. Nah, jadi ajaran-ajaran yang disampaikan beliau sampai sekarang masih dipakai, dan masih ada di beberapa tempat, baik di Komring, di Lampung, ya ada juga di Lumatang, Tanah Abang. Di tempat-tempat lain pun sama, dia punya ciri khas. Nah, jadi ajaran-ajaran ini berkembang ya sejak zaman junjungan Syekh Hamid Ukasa Sultan Negeri Pantai. Ini aku pakai nama untuk nama pondok pesantren yang ada di Tanjung Pupuk. Ya, jadi sebelum beliau ini turun, ada cerita kalau kerajaan Sriwijaya itu ada di Komring. Tapi kerajaan itu menghilang. Menurut cerita ya, banyak versi cerita bahwa Komring ini menghilang, kerajaan Sriwijaya di Komring ini menghilang. Tapi beliau punya saudara namanya Sri Gading, tempatnya di Mulai Indah. Nah, jadi runtuh kerajaan Sriwijaya, Komring pun kehilangan induk. Masuklah suku Apung Lampung pada zaman itu, sehingga Komring sulit berkembang. Nggak tambah banyak orang-orangnya, nggak tambah banyak. Satu ketika ada seorang tokoh ya di Campang 3 seberangnya Negeri Sakti. Beliau bernama Tuan di Pulau, wafatnya di Negeri Sakti. Beliau sudah bawa ajaran Islam, tapi tidak terlalu berkembang. Beliau berpesan, nanti tidak lama lagi ketika beliau akan wafat, tidak lama lagi saya kembali. Dan perintahnya untuk anak cucunya ikuti ajaran. Di Betung pun pada waktu itu zaman Kriya Indah Kumala pun beliau bermimpi yang sama, yang bisa menyelamatkan, mengembalikan Komring ini. Nanti ada lewat, beliau dengan ciri-ciri pakai rasit tebu hitam, bawa kerbau tanduk 3. Nah, beliau inilah yang dikenal dengan nama junjungan Syekh Hamid Ukasa Sultan Negeri Pasai. Dari nama beliau ini banyak yang kita bisa lihat ya. Ada bilang beliau turunnya dari Aceh, bukan cuman karena namanya ada Negeri Pasainya, tapi ada ajaran Syekh Hamzah Bansuri dari Aceh yang sampai ke kita sekarang, masih ada. Masih kita kaji, masih kita pelajari, terus turun temurun.
Setiap kampung-kampung yang pernah dimampiri beliau meninggalkan anak cucu dan ajaran-ajaran itu ada, tapi jarang dibuka karena takut. Sebab ajaran ini ajaran tauhid, ajaran ketuhanan. Dan ada kalimat-kalimat di dalamnya, barang siapa menceritakan akan ilmu ketuhanan yang kepada yang bukan haknya, maka sama ia dengan menelanjangi Allah. Jadi banyak batasan kenapa itu tidak berkembang. Kelihatan nggak ada penerusnya di beberapa tempat, tapi tidak demikian. Karena ajaran tauhid turun temurun yang ada di Komering ini tetap ada penerusnya. Kita nggak lihat di desa yang lain, khususnya di desa Betung, di Tanjung Kuku, dari zaman junjungan Said Hamim itu sudah 14 generasi yang jadi khalifah, dan saya jadi khalifah yang ke-14. Nah, jadi pada dasarnya tidak terputus. Kita di Komering ini, mudah-mudahan ini orang Komering semua ya. Orang Komering semua. Saya nggak ada lihat orang Jawa di sini, atau orang Batak, atau orang mana, nggak ada lihat. Karena silsilah turun dari tanah Jawa itu dikaitkan dengan junjungan Said Hamim. Beliau pun dianggap satu dengan Tuan di Pulau, dan dianggap satu pula dengan tokoh di tanah Jawa itu. Kalau Pak Sultan Haji Syekh Mansuruddin, Haji Mansur Cikaduan, turun dari Banten, dari Maulana Hasanuddin, turun dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dan Tuan di Pulau sendiri, kalau kita lihat beberapa riwayat, beliau turun dari Ibrahim negeri Mataram. Jadi semua dari tanah Jawa, tapi mereka orang Komering. Ini satu hal yang unik ketika para wali di tanah Jawa pakai adat Jawa. Maka saya sering ajak teman-teman kalau datang, kalau mampir, kalau ketemu, yuk kita pakai adat Komering, yuk kita pakai bahasa Komering. Kearifan lokal yang ada di Komering jangan sampai menghilang. Sangat disayangkan ya, Komering yang dulunya luar biasa ya, setelah ditinggalkan junjungan Said Hamim, di Betung beliau meninggalkan anak yang bernama Tuan Ridjan. Beliau wafat di Lematang, Tanah Abang. Tuan Ridjan sendiri pernah ke Palembang nyusul bapaknya untuk jadi raja di Palembang, tapi belum jadi. Karena yang terpenting pada waktu itu syiar agama. Maka beliau pun pulang, tapi nggak pulang lagi ke Komering, arahnya ke Lematang. Dan beliau wafat di sana. Ajarannya pun ada di sana, sama persis dengan apa yang ada di Tanjung Kuku. Kemarin ada teman dari Sulawesi Negara pun bawa, ini sama. Ada yang bawa dari tempat lain pun, rupanya sama. Ini satu bukti bahwa di junjungan Said Hamim, ya, yang dibawanya itu di Komering ini sama, orang yang sama. Mudah-mudahan ya Pak Beni juga masih satu darah dengan saya, mudah-mudahan. Aku lihat kemarin karena ada cerita Pak Gubernur itu dari kakek sebelah neneknya pun ada. Nah, jadi kalau kita lihat hubungan darah, bukan berarti yang baru datang ke Komering nggak ada hubungan darah, ada. Nenek saya dari Garut. Nah, jadi kita ini kumpul di Komering ini, ya, dititipi nenek moyang di sini, ya. Nenek moyang di sini untuk teruskan perjuangan beliau. Satu hal yang menarik, aku sering cerita bahwa ajaran tauhid yang diajarkan beliau sangat melekat di hati masyarakat Komering. Kita lihat kalau orang Komering itu jarang agamanya selain Islam, sangat jarang sekali. Kalau ditawarin pun nggak mau dia, pilih mati daripada pindah agama. Itu satu hal yang luar biasa, bisa jadi contoh semua. Tapi di samping itu, meskipun demikian kuatnya ajaran tauhid yang ada di Komering, ya, itu ke akidahnya, tapi akhlaknya
luar biasa juga, lumayan luar biasa. Ini yang harus jadi PR kita, jadi PR kita. Ini kalau lihat ceritanya ini jadi subjek, jadi pelaku ya. Nah, jadi pelaku. Jadi ketika ada acara seperti ini kita ngomong-ngomong cerita ini, nanti jangan nggak diwujudkan, jangan nggak dilaksanakan. Karena pengalaman saya pun terlambat. Kalau dari dulu sudah ikut pemilihan dewan mungkin sudah jadi juga. Pak Benny sudah 4 kali terpilih, istrinya 1. Ada orang Jawanya dan saya 4. Yang Komringnya ada, yang Jawanya ada, ya orang Dayaknya ada, Kalimantan, ya. Jadi jangan takut-takut yang lain, mata sudah terpelihara. Karena kalau sudah 4 ini sudah nggak boleh nambah lagi. Jadi kalau usianya jauh lebih muda. Tapi alhamdulillah lihat-lihat ini gelarnya juga, ini SE, ada MPD, ini saya baru SE. Rupanya masih ada yang lebihnya Pak Imam. Ya, salah satunya ya SE yang 4. Mudah-mudahan nanti kalau ikut nyalek juga bisa jadi nanti ya. Kalau lihat dari pengalaman senior ini yang di sebelah Pak Benny, istri pun salah satu mediasi aren. Aku menikah dengan istri yang kedua itu orang Jawa dari Jogja. Dia sebelumnya agamanya Katolik, dia mualaf. Yang ketiga pun orang Dayak. Orang tahunya orang Dayak itu bahaya, sering makan orang itu katanya, tapi enggak, alhamdulillah enggak. Di sana alhamdulillah ketemu dengan tokoh-tokoh di sana, mereka banyak keluar dari Banjar. Nah, nyambunglah cerita dengan kita. Begitu ketemu tokoh di sana, saya cerita Kalimantan ini erat kaitannya dengan Komering, dengan Palembang. Karena beliau-beliau di sana, pendahulu-pendahulu mereka di sana, ada gurunya itu orang Palembang. Syekh Abdul Somad Palimbani namanya. Syekh Abdul Somad Palimbani. Beliau itu murid dari Syekh Muhammad Saman. Itu kenapa dari zaman dulu di Komering kalau ada selamatan sering baca manaqib Syekh Muhammad Saman. Ada di kita silsilah turunnya dari Syekh Muhammad Saman melalui Syekh Abdul Somad Palimbani. Dari Syekh Abdul Somad Palimbani, dia punya murid di Kalimantan Barat ya, bernama Ahmad Khatib bin Abdullah Sambasi. Dia punya thariqah Qadiriyah Malaksaban dia, itu pun turun sampai ke kita. Thariqah Qadiriyah Malaksaban dia. Nah, jadi pada dasarnya kajian-kajian Islam yang ada di Komering ini sangat lengkap. Tapi berhubung tulisannya banyak sudah hilang, ini lihat temanya begini, ini saya harus datang nih kelihatannya. Karena kesempatan menulis itu sudah mulai berkurang kalau sekarang. Insya Allah nanti yang muda-muda nanti saya bisa cerita, yang lebih muda dari saya mungkin bisa menulis, hobi menulis. Saya bersedia kapanpun untuk bisa kasih informasi tentang Komering. Dan mari sama-sama kita angkat Komering ya, karena kita semua orang Komering. Jangan berpikir bahwa orang Jawa bedanya kulitnya, katanya enggak. Kalau yang sudah lama di Komering sering nyebur di air Komering itu jadi warnanya agak berubah. Nanti juga lama-lama berubah juga. Jadi bukan karena warna kulit, bukan karena ras, bukan karena suku, tapi kita dipersatukan oleh agama. Nah, jadi pada dasarnya kita ini satu, jangan berpikir ada perbedaan karena kita ada suku ini suku itu ya. Merubah bahasa tadi sedikit, ada lombahan balak tadi sudah diperbaiki sama Pak Benny, karena balak itu menakutkan ya. Tapi balak
Karena penulisan itu dibaca nanti salah arti, nanti kalau salah cara mengucapkan. Jadi pada dasarnya ya, jangan berpikir bahwa Komering ini nggak punya cerita seperti halnya di tanah Jawa. Kalau catatan di Lematang Tanah Abang, zaman Tuan Rijal Tanah Abang Lematang itu beliau di penghujung di awal 1400, lebih kurang 1425, itu zaman beliau. Ajaran beliau kalau kita mau jadikan budaya, ya, syiar agama pada waktu itu pakai ayam jago, sabung ayam. Kalau di tanah Jawa pakai wayangan. Enak untuk diperbaiki, itu dipertahankan bisa. Karena masyarakat di sana suka dengan wayang. Cukup ganti gambarnya. Dibuatlah mata satu, gambarnya sebelah, jadi boleh. Tidak apa-apa. Tapi kalau sabung ayam gimana cara ngeropanya? Sehingga cerita ini pun hilang dari kita. Kita nggak bahwa ada tradisi yang ada di Komering ini pun dari zaman ke zaman ya harus diperbaiki. Meskipun pada waktu itu bisa masuk dengan cara seperti itu, tapi ini proses. Gimana cara masuknya? Syarif Hidayatullah pun dia punya riwayat ke atas, apa silsilah ke atasnya dari sebelah ibunya, bapaknya itu Prabu Siliwangi kakeknya. Tapi beliau punya bapak dari Mesir, Raja Mesir. Yang meneruskan di Mesir adiknya, kakaknya pulang ke Indonesia. Itu turun ke kita di Komering ini. Nah, jadi apa yang sudah saya perbuat, kalau dibilang pendiri Pondok Pesantren Junjungan Said Hamim, sebenarnya saya nggak mau disebut saya, karena cerita ini sudah mulai dari zaman Junjungan Said Hamim. Tapi karena notaris kemarin bilang nggak bisa Pak, harus yang hidup namanya. Ya terpaksa saya pakai nama saya. Tapi bukan saya cuma penerus, menyampaikan apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka katakan, mewujudkan ya apa yang bisa saya perbuat sekarang. Kita benar-benar harus jadi subjek pembangunan, jadi pelaku. Banyak ngomong boleh, tapi persentasenya 5% saja. Banyaklah berbuat. Dalam 5 tahun ya, kalau main ke sana itu pembangunan yang ada itu karena berbuat, bukan karena ngomong. Tapi ngomong pun penting. Gimana kita mau dapat cerita kalau nggak ngomong-ngomong? Insya Allah nggak cuma di Komering ya, sampai ke Lampung, bahkan di seberang di tanah Jawa, ke Kalimantan, saya sering bicara seperti ini di hadapan siapapun. Karena saya berpikir cuma satu, hal yang baik harus dilakukan sekarang, karena umur sudah nggak tahu kapan. Nggak muda, nggak tua, kalau sudah mau diambil. Selagi masih ada, berbuat manfaat untuk sesama. Saya pengen nanti ya, generasi-generasi yang ada sekarang itu, kalau saya juga sebenarnya masih muda ya, 18 tahun baru. 18 tahun, 20 tahun yang lewat, berarti lebih kurang mahasiswa baru masuk. Kalau sudah mulai dari waktu itu, mungkin sudah lebih lagi kejadian. Tapi saya nggak mulai. Sampai diundang ke istana dulu, ya 2010. Mampir pulangnya masih ragu-ragu, mampir di Cirebon dengan Haji Imron yang pegang kunci makamnya Said Hamim, Syarif Hidayatullah. Kurang, masih mampir lagi ke Banten, Tubagus Batul Azim ya, Simpan Banten pada waktu itu. Mudah-mudahan masih sampai sekarang ya. Ngobrol cerita, diminta buka pondok. Tapi mikirnya panjang. 2013 baru bikin akte. Kumpulkan anak-anak sedikit, lihat gimana sih pondok. Sambil tanya-tanya teman-teman yang lain. 2015 baru diurus izin operasional. Baru diurus.
Begitu sudah dimulai rupanya berkah dari Yang Maha Kuasa, lebih dari apa yang kita perbuat. Ya, itu kalau kita berbuat ya, kalau kita cuma mikir-mikir nggak ada kejadiannya. Tapi kalau kita berbuat, rupanya benar-benar jadi penuh. 2018 ada madrasahnya. Sekarang sudah mulai berpikir untuk dirikan perguruan tinggi. Nggak jadi saingan Nurul Huda, enggak. Tapi kita sama-sama. Karena ini mudah-mudahan ini nanti bisa diikuti itu saudara-saudara kita yang lain, bukan cuma dari Tanjung Buku yang di Komering, karena Komering sangat tertinggal untuk pendidikan. Begitu ada PKBM kita dirikan saat ini, itu tahun pertama kemarin lulusannya 60 orang. Artinya masih banyak yang tertinggal. Kadang-kadang sedih kalau lagi berpikir sendirian, sedih lihat. Ini kakek dulu belajarnya di Mekah. Waktu perpindahan kekuasaan yang sekarang oleh Wahabi, kakek ada di sana, ikut angkat senjata di sana. Kata orang Wahabi, lepaskan senjata, turunkan senjata, teruskan kamu belajar. Ini urusan politik, urusan politik. Maka beliau lepas senjata dan beliau pun pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, nggak langsung pulang ke Komering, pulangnya ke Lampung dulu, Lampung. Setelah beberapa tahun baru pulang ke Komering, tahun 38 baru pindah ke Tanjung Buku. Dan ajaran-ajaran yang ditinggalkan nenek moyang pun sempat terputus sementara, tapi nggak terputus, diteruskan oleh sahabat-sahabat bapaknya Haji Abdullah Daud. Maka sampai sekarang ini, setelah itu diteruskan oleh di Tanjung Buku itu Sultan Shah Alam. Di Tanjung Buku 4 generasi, baru Sultan Shah Alam turun ke adiknya Tuan Kuasa, baru turun ke bapak, dan sempurna baru turun ke saya. Nah, Mari Jalwansa, gelarnya Tuan Putra Jaya Negara ketika menikah. Ketika jadi khalifah dikasih gelar Tuan Rijal Muda. Tuan Rijal Muda. Kalau anak baru 6. Yang diminta mudah-mudahan lebih dari 46. Ini sebenarnya rasa syukur ya, karena nikmat Tuhan yang diberikan. Jangan sampai ada rezeki yang dikasih Allah nanti nggak tersalurkan nanti. Terlalu banyak simpanan nanti, simpan uang, simpan harta. Nah ini kepake semua. Alhamdulillah sampai kurang kadang-kadang, sampai kurang, dan mengalami hal yang sama seperti yang dialami para wali, para ulama, bahkan Rasulullah. Kadang-kadang nggak bisa beli beras. Tapi itu satu hal yang harus kita jalani. Bukan berarti kita harus berhenti berbuat karena kondisi, karena keadaan kita. Bukan karena kondisi kita lagi diserang wabah, terus kita nggak berbuat, enggak. Ini satu hal yang sangat menyenangkan ketika bisa berkumpul dengan orang banyak yang semuanya ingin maju, semuanya ingin baik, semuanya ingin berbuat. Ini satu hal yang sangat menyenangkan. Apalagi di samping kiri kanan saya orang-orang sukses. Mudah-mudahan nanti ikut sukses juga, karena kita kalau kumpul dengan tukang minyak angin, bau minyak angin juga. Kumpul dengan tukang tahu ya bau tahu juga. Di mana kita kumpul ya di situ nanti kita jadinya seperti apa. Jadi ini sudah sangat baik ya, ketika yang dihadirkan di sini orang-orang luar biasa yang mudah-mudahan dirahmati Allah, dan kita semua senantiasa dengan Allah, karena waktunya singkat, ceritanya pun singkat. Tapi jangan takut, bisa dilanjut kapanpun, dimanapun. Karena nggak ada jadwal tertentu untuk saya ya, nggak ada jadwal tertentu. Selagi saya sempat, sambil duduk-duduk, sambil kerja, nggak apa-apa. Jadi itulah yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam ya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.